Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-18. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Ayat yang ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, oke, thank you Naya. Good praise, luar biasa hari ini. Mulai Naya bisa masuk dalam hadirat Tuhan dan mengalir. Aku lihat dari awal. Sekedar info aja, Naya adalah seseorang singer yang banyak mengikuti lomba dan salah satu lomba TV nasional sempat memasuki dalam beberapa pilihan. Tetapi aku berjumpa dengan Naya, lalu Naya ini kami panggil sebagai WL dengan mungkin saat itu ada 10-12 WL. Kami kompetisikan yang tertinggal adalah Naya, yang masih ada. Dan semakin lama semakin matang dalam rohaninya. Kalau olah vokalnya ya memang sudah matang dari awal. Karena beliau seseorang yang dari masa mudanya sudah mengikuti beberapa kompetisi olah vokal. Dan Naya adalah seorang otodidak, saudara. Info aja, saudara. Baik, kita mulai mempelajari firman Tuhan. Di mana hari ini kita belajar ada beberapa pribadi, saudaraku, yang luar biasa. Kalau hari ini saya usahakan selesai, kalau enggak kita rally sampai Minggu atau Rabu depan. Karena ini ada beberapa pribadi yang saya temukan luar biasa. Saya meminta firman Tuhan untuk hari ini, karena saya juga minta Tuhan kalau bisa Jesus Call dengan Midweek dan Sunday Service berbeda. Tuhan jawab tuh siang, saudara. Dari pagi saya sudah dihubungi tim media untuk meminta firman Tuhan yang akan dibagikan, karena akan ditampilkan di layar. Dan saya belum mendapatkan, saya bilang tunggu. Karena siang hari baru saya dapat, dan itu agak kecil suaranya itu. Saya nangkapnya agak sulit, tetapi ketika saya mulai mempelajarinya, ada hal yang luar biasa Tuhan bukakan. Yuk, tolong ditampilkan di layar.
Kita belajar hari ini saudaraku, untuk pribadi-pribadi di mana yang pertama adalah pribadi orang yang dilihat Yesus. Kita belajar perwira Kapernaum itu orang yang dipuji Tuhan. Orang yang di mana Tuhan itu langsung datang ke rumahnya. Aku ke rumahmu sekarang. Ternyata perwira Kapernaum di mana kita pelajari beberapa saat yang lalu, ini seseorang yang rendah hati, merasa tidak layak, Tuhan tidak pantas datang ke rumahku. Wih, Tuhan diagungkan banget dalam hidupnya, perwira Kapernaum. Lalu Hizkia, orang yang hidup benar, merobohkan semua penyembahan berhala, ya termasuk dari Musa, dan Tuhan bilang nggak ada sebelum Hizkia dan sudah Hizkia, raja-raja Yehuda seperti Hizkia. Sampai yang ke depan nggak akan ada seperti Hizkia, hidup orang benar. Ternyata kita sedang mempelajari setengahnya bahwa Hizkia tidak setia sama Tuhan. Yang kita sudah pelajari, dia minta tolong terhadap Mesir, lalu dia belum apa-apa sudah menyerah terhadap Raja Asyur, dibebankan 300 talenta perak dan 30 talenta perak dan 30 talenta emas. Di mana bait Allah, hartanya diambil perak dan emasnya. Jadi Hizkia menjual kerajaan Allah demi kepentingannya, demi keselamatan dia. Enggak setia, padahal awalnya dipuji Tuhan. Sehingga kemarin kita belajar, kita mendengar suara Tuhan tidak mengubahkan apapun. Suara Tuhan tidak mengubahkan apapun. Termasuk di dalamnya pujian Tuhan tidak mengubahkan apapun. Bahkan terlebih penting tidak mengubahkan pribadi seseorang. Jadi jangan bangga, jangan senang, walaupun harus kau saksikan bagaimana Tuhan berbicara, Tuhan puji kita. Karena tidak mengubahkan pribadi kita. Toh Hizkia tidak setia kepada Tuhan. Dan Tuhan diberikan tempat yang terakhir untuk minta pertolongan. Dan anehnya Tuhan tolong. Nah, itu semua akan kita dapatkan di Jesus Call. Mulai besok sampai Jumat, Kamis Jumat, itu Jesus Call. Senin Selasa Jesus Call. Nah, itu rally-nya Hizkia nanti, saudaraku. Hari ini kita bicara terhadap seseorang yang 38 tahun menantikan mujizat, di mana mujizat tersedia di sekeliling hidup dia. Tapi dia punya kelemahan, tidak bisa terima mujizat, tapi dia tetap tunggu. Tetap di tempat itu, menunggu. Bagaimana dia seandainya dia terima mujizat. Mimpi yang dibangun, itu akhirnya membuat Tuhan menoleh dan menghampiri dia. 38 tahun bukan masa yang cepat, saudaraku. Mimpi yang dibangun 38 tahun bukan masa yang cepat. Itu masa yang sangat lama. Itu 4/5 hidup saya. Cuma menunggu mujizat. Berarti orang ini dari muda, dari remaja, sudah menunggu kesembuhan dari Tuhan. Dan di tempat yang sama selama 38 tahun, saudaraku. Dan dia punya kelemahan di mana dia tidak bisa menerima mujizat itu. Dan Tuhan melihat dia, menghampiri dia. Dan Tuhan bertanya kepada dia. Dan terlebih lagi, Tuhan berikan keinginan hatinya. Sehingga engkau yang di sana, yang merasa tidak mungkin, mustahil, dalam segala kelemahanmu, ingat, belajarlah dari orang ini. Bagaimana dia setianya. Hizkia tidak setia. Daud selalu datang kembali pada Tuhan. Saul mencari Allah yang lain. Hizkia mencari bantuan bangsa-bangsa lain. Allah yang terakhir. Tapi orang ini luar biasa, saudaraku. Perwira Kapernaum rendah hati. Tapi orang ini punya iman yang kuat. Dan dia tidak mengenal Yesus. Itu anehnya. Saudara, saya sarankan, saya anjurkan saudara belajar mengenal karakter Tuhan. Sangat kaya hati Tuhan itu. Tidak cuma satu arah, seperti imam, seperti orang Farisi, seperti orang Yahudi yang lain. Di mana peraturan dibuat, bahkan Tuhannya yang dibunuh. Peraturan dibuat, bahkan pelayanan yang dari Tuhan yang disingkirkan dalam hidupnya. Itu saya dapati di cerita ini. Saya terkagum bagaimana Tuhan ingin menyingkapkan cerita ini.
Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat selanjutnya. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Mujizat terjadi. Semua orang berbondong-bondong. Dan yang pertama kali masuk itu dapat mujizat kesembuhan. Alkitab menyatakan malaikat menggoncangkan kolam itu. Mujizat itu nyata dalam kehidupan orang Kristen, saudara. Tuhan banyak membuat mujizat. Tetapi yang terlebih lagi, Tuhan membuat mujizat untuk overall. Untuk semua orang yang menanti-nantikan mujizat. Iman kita akan menjadikannya, ya itu benar. Tetapi yang membuat Tuhan menoleh melihat saudara ketika saudara tidak mampu menerima mujizat, tapi saudara tetap menantikan mujizat itu. Ketika tiadanya harapan, saudara tetap berharap kepada Tuhan. Itulah iman, pengharapan, dan kasih. Akar daripada iman yang yang pertama-tamanya itu adalah pengharapan. Mencari terus kebenaran. Itu orang yang punya akar pengharapan. Dan di ujung akar itu yang namanya tudung akar yang menembus segala halangan itu adalah kasih, saudara. Kasih akan ketemu kasih, cinta ketemu cinta. Cinta ketemu dusta. Nggak bisa ketemu, bubar. Banyak orang yang belajar mencintai Tuhan, mencintai pelayanan, mencintai apapun yang dari Tuhan, termasuk orang-orang yang dipakai Tuhan, bubar jalan karena cintanya nggak nyambung. Karena akarnya berbeda, bukan pengharapan, cuman dapat sesaat kemenangan, keuntungan, uang, kejayaan, kemuliaan, ketenaran. Udah selesai. Ibadah ditinggal. Oh, saya ada jadwal untuk tampil. Saya ada jadwal untuk undangan. Saya ada jadwal untuk sebuah konser. Saya ada jadwal untuk pertemuan dengan kolega bisnis. Saya ada jadwal untuk pergi ke satu tempat. Saya ada jadwal. Sehingga saya tidak bisa hadir di ibadah. Saya tidak bisa dengan firman Tuhan. Nanti saja. Tuhan menjadikan nomor sekian seperti Hizkia. Awalnya tidak melakukan yang benar. Tetapi orang ini yang tidak mengenal Yesus. Sekali lagi orang ini tidak mengenal Yesus. Tapi dia punya pengharapan. Melihat sekelilingnya semua orang diberkati. Orang yang melakukan firman diberkati. Orang yang terjun pertama kali ke kolam itu sembuh. Maka dia ada di pinggir kolam itu. Tapi dia punya kelemahan, lumpuh. Gak bisa masuk. Tapi anehnya dia 38 tahun. Ketika tidak ada kekuatan. Ketika tidak ada pengharapan. Ketika semuanya kepalsuan. Daripada iman itu yang ada di kita. Ketika kita ragu-ragu, ketika goncang. Ketika sudah mati rasanya. Pengharapan itu atau iman itu. Tapi ketika Anda tetap berdiri di tempat di mana seharusnya Anda berharap, walaupun Anda belum mengenal namanya Tuhan di dalam pengharapan, belum mengenal namanya mujizat di dalam pengharapan, Anda belum mendapatkannya apa yang Anda inginkan, Tuhan akan lihat saudara ketika dia melewati area kehidupan saudara. Tuhan tertarik dengan iman orang ini yang 38 tahun tanpa daya untuk menceburkan diri di kolam. Berarti dia tidak punya pengharapan dong. Tapi dia punya pengharapan. Tapi ditulis orang ini tidak mengenal Yesus.
luar biasa. Membuat Tuhan bergerak, membuat Tuhan melihat dia. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dilihat sama Tuhan. Kekayaan firman Allah, kekayaan hati Tuhan, kenali salah satunya di sini. Ketika engkau tidak berdaya, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna bekerja. Ketika engkau tidak berjaya, engkau tidak berdaya. Ketika engkau melangkah dengan gontai, goncang, lunglai, tidak ada kekuatan untuk berjalan kembali. Tapi engkau tetap di tempatmu seharusnya berada, mengharapkan Tuhan. Tetap berharap perbuatan Tuhan. Tetap berharap mujizat terjadi. Tetap berharap seperti yang Tuhan kerjakan di orang lain. Pada saatnya nanti, Tuhan akan melihat dan menghampiri engkau. Dan dia akan bertanya, apa maumu? Dia berikan. Itulah iman di dalam pengharapan. Pengharapan itu akan menggoncangkan dunia di surga. Akan membuat surga bergerak, di mana hati Yesus tergerak dan tertarik melihat Anda. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Next. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun. Usia sebagian smart people nggak sampai segitu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Next. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dia berbaring selama 38 tahun. Bukan masa yang pendek dan singkat. Karena dia sakit. Halo. Yang membuat mujizat malaikat, bukan Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat orang itu, ketika Yesus lewat, dengan sekian banyaknya orang diserambi kolam itu. Banyak orang sakit, banyak sekali. Saya pernah ke tempat penyembahan berhala. Di mana itu kalau daunnya jatuh, orang yang kena daun itu langsung menjadi kaya. Itu pada hari-hari tertentu, perayaan-perayaan tertentu, itu berjubel. Itu tempat tidur gratis dibangun oleh bos-bos kaya. Besar-besar, ranjangnya puluhan satu ruang. Itu banyak orang datang ke sana, duduk di bawah pohon, di sekitar pohon dan sebagainya, memberi persembahan-persembahan, potong kambing, potong ayam, potong segalanya. Benar-benar itu, saya penyembah itu lama, saudaraku. Dan memang kaya, tapi jiwaku diambilnya. Jalanku diarahkannya, menjadikan aku makhluk yang lebih kotor lagi. Saya tidak bicarakan itu. Saya akan bicarakan tentang Yesus. Tentang orang ini. Yesus berjalan dengan sekian banyak orang. Tiba-tiba ketika Yesus melihat orang itu, ada tenaga yang menarik Yesus. Ada sesuatu yang menarik Yesus. Di dalam cerita itu ada sesuatu yang membuat Tuhan tertarik sama kita. Orang itu tidak disebut namanya. Dia pun tidak mengenal Yesus. Perwira Kapernaum sengaja datang sama Yesus. Membuat Yesus bergegas mendatangi permintaan dia, yaitu ke rumahnya. Ternyata perwira Kapernaum itu rendah hati. Kalau orang ini penuh pengharapan, bukan kepada Tuhan, tapi kesetiaan membuat Tuhan melihat kita. Setiap perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Itulah spirit Alkitab. Ketika Anda ingin memiliki atau menerima sesuatu yang besar dari Tuhan, Anda harus punya kesetiaan dengan perkara yang kecil. Searching, cari sendiri di Alkitab. Setiap perkara setiap perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Itu Yesus yang ngomong. Orang ini setia. Terbaring di tempat itu. Bayangin, saudaraku. Termasuk keluarganya setia.
Mungkin ditolong, mandi dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin temannya membantu dia. Saya nggak tahu. Tetapi orang ini kekeh. Orang yang kekeh yang saya pelajari di Alkitab, dari tokoh-tokoh Alkitab, akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya dari Tuhan. Walaupun ada risiko-risiko. Sehingga kalau Anda ingin kekeh, hitung dulu risikonya. Orang ini menerima risiko, tidak tahu kapan waktunya dia akan disembuhkan. Jadi Anda kalau ingin mukjizat, meminta sesuatu kepada Tuhan, Anda harus berada di tempat Anda berdiri. Menunggu, dan menunggu. Sampai jenggotmu keluar panjang 10 meter, kamu harus tetap menunggu. Dan di situ Tuhan akan tertarik ketika dia mendatangi. Dari sekian banyak orang, Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Yesus tahu berarti sebelumnya, mungkin 38 tahun yang lalu, Yesus sudah tahu orang ini 38 tahun akan menunggu mukjizat. Yesus Allah yang Maha tahu masa lalumu dan apa yang kau sedang kerjakan tersembunyi dan apa yang akan kau kerjakan yang belum kau kerjakan. Dia sudah tahu. Dan orang ini melewati ujian menunggu dengan ketekunan. Halo. Tekun dan taat, saudara. Dia tunggu 38 tahun. Karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata Allah Yesus kepadanya, Tuhan yang menawarkan, saudaraku. Kita boleh merengek-rengek, meronta-ronta, memohon-mohon, menangis-nangis, bombay sama Tuhan. Tapi adakah kita setia dengan permintaan kita? Orang ini setia 38 tahun. Walaupun bukan pengikut Tuhan. Tidak mengenal Tuhan. Tapi dia tahu ada kesembuhan di kolam Bethesda. Maukah engkau sembuh? Pertanyaannya sekarang kepada saudara. Maukah saudara? Nanti, bukan sekarang saudaraku. Ujian pengharapan itu adalah iman yang tekun. Kerjakan aja bagianmu. Tuhan akan kerjakan bagiannya. Kapan? Segala sesuatu indah pada waktunya. Tunggu. Itulah Tuhan. Kenalilah Tuhanmu. Tapi kalau engkau mudah mendapatkannya, engkau akan pergi. Orang ini 38 tahun pun, dia tidak mengikut Yesus. Aneh kan? 38 tahun karena imannya pada kesembuhan. Setelah sembuh, dia tidak ngikut Yesus. Tapi ketika ditanya, dia bicarakan Yesus. Ada pengakuan. Ada tingkat-tingkat moral di dalam Alkitab. Sekali lagi, 38 tahun ketika Yesus melihat dia. Yesus menawarkan kepada dia. Dan dia mendapatkan kesembuhan itu. Dia tetap tidak ikut Yesus. Dia tidak tertarik dengan Yesus. Dia cuma tertarik dengan kesembuhannya. Ada orang-orang seperti ini. Tetapi ketika ditanya, dia jujur menceritakan yang dia dapatkan dari Yesus. Ada juga orang-orang yang sudah mendapatkan, tidak menceritakan. Mendapatkan dari seseorang, dari pelayanan, dari temannya, dari orang tuanya, dari saudaranya, dari suaminya, dari istrinya. Nggak ada pengakuan itu. Saudara, saya akan sedikit berimprovisasi dan kesaksian. Sangat tragis dan mengenaskan kalau boleh diingat, saudaraku. Cuma saya belajar meniadakan. Sangat sedikit orang yang diberkati oleh pelayanan ini. Sangat sedikit orang mengikut pelayanan ini, termasuk yang lama mengikut pelayanan ini, mengakui bahwa dia mengikut pelayanan ini. Dan banyak yang ketika ditanya dengan ketakutan meniadakan pelayanan ini. Dengan orang tua, dengan mertua,
dengan teman. Bahkan ada yang bercerita begini, saudaraku. Sangat tragis buat saya. Tetapi saya tetap berdiri di pelayanan ini. Sekarang aku mau. Ketika ditanya orang, gerejamu di mana? Oh, di Smart People. Karena sekarang Smart People sudah di online. Dulu di rumah ibadahnya. Berarti dulu nggak mengakui, padahal orang ini ngikut tangis bomba ikut pelayanan ini. Dan dimenangkan jiwanya, rumah tangganya, diberkati keuangannya, semuanya diberkati Tuhan. Tapi sedemikian lamanya dia tidak mau mengakui. Dan tiba-tiba ngomong di depan saya. Dengan tertawa manisnya dia. Bahwa ketika ditanya orang, sekarang aku berani ngomong. Nggak malu lagi. Gerejamu di mana? Oh, di Smart People. Wow. Ada lagi yang bercerita. Ditanya papi, mami, dari mana kamu? Nggak berani ngaku kalau ketemu bapak. Dan sangat sedikit orang-orang saya sendiri yang terkasih, yang memperkenalkan saya dengan lingkungan kehidupan dia. Aneh kan, saudara? Ya itulah kehidupan. Itulah manusia. Orang-orang yang cuma mengambil untung. Nggak mau ada pengorbanan. Petrus aja menyangkali Yesus. Berarti Anda bernama Petra atau Petru. Ya, karena tragis mengenal saya sudah lama, akhirnya yang ada hanya tertawa terbahak-bahak, saudaraku. Next. Improvisasi saja, saudaraku. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu. Dia panggil Yesus siapa? Tuhan, Lord. Berarti dia mengaku Yesus Tuhan kan? Tapi tetap tidak mengikut Yesus. Dia setia tekun, cuma menunggu mujizat. Pengharapan dia untuk kesembuhan dia. Pengharapan Anda cuma untuk mendapatkan kekayaan dalam kehidupan. Pengharapan Anda cuma Anda menjadi sukses. Tapi untuk ikut Tuhan, tidak. Iman Anda hanya untuk sukses, untuk kaya. Bukan untuk ikut Tuhan. Sehingga pengakuan Anda nihil. Halo? Improvisasi lagi, saudaraku. Setengah tahun gambar saya dipajang di Palangka. Tidak ada yang memanggil saya Pastor Abraham ya? Nggak ada, saudaraku. Tuhan hahat sama saya. Setengah tahun itu dipasang gede-gede spanduk di pertigaan yang pasti kalau setengah tahun hampir semua orang Palangka tahu kurang lebihnya. Orang yang di ujung sana aja tahu, oh itu yang di spanduk itu kah? Kok mau dia ke rumah kami? Cuma satu orang yang berbicara ketika saya namanya rapid antigen yang sudah beberapa kali. Yang terakhir dia rapid antigen saya. Oh, Bapak ini yang ada spanduk. Oh iya. Dengan bangganya saya lumayan 1-0. Daripada 0-0. Tuhan hahat sama saya. Tapi saya tetap standing. Berdiri di pelayanan ini. Walau 1000 rebah di sisiku. 10.000 sebelah kananku. Tuhan tetap penopang hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku. Kesetiaan itu sama dengan pengorbanan. Jadi kalau Anda mengakui setia, merasa setia, korbankan dong. Dan pengorbanan adalah yang diberikan pengorbanan itu yang nomor 1 dalam hidupnya. Nomor 1 tuh nggak ada 1A, 1B. Nggak ada 2. Nggak ada 2, nggak ada diduakan. Tuhan nggak mau 2. Maka kamu tidak bisa menyembah aku atau Mamon. Nggak bisa jalan 2. Semua harus 1 hidup ini. Satu-satunya yang ku andalkan.
Satu-satunya yang ku percaya. Siapa yang kamu andalkan? Siapa yang kamu percaya? Orang yang mendua hati itu seperti perahu yang diombang-ambingkan ombak. Tidak akan pernah mencapai tepian. Dan kehendaknya, orang ini nomor satu, mujizat. Kesembuhan. Yesus menghampiri dia. Tetapi Yesus tahu dia 38 tahun menantikan itu. Yesus juga tahu dia tidak akan mengikuti Yesus. Nyantai aja. Akhirnya ketika berjumpa Yesus, baru Yesus ngomong lagi. Dengan tidak sengaja. Jadi kalau ibadah, asal sekedarnya. Sekali-kali deh kalau nganggur, kalau waktu kosong, buka klik YouTube. Lumayan pastor ini kalau khotbah, keras-keras. Jadi aku nggak ngantuk. Ada lagi bicara gini, Pak, baca Alkitab, kok ngantuk terus tidur? Ya dia memang obat tidur Alkitab itu. Karena kamu nggak pernah tertarik dengan Yesus. Next. Tuhan, ayat 7. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ngesot dia, lumpuh dia ini. Selalu tapi dia coba dan coba. Orang yang tekun ingin mendapatkan sesuatu sama Tuhan terlihat rohani. Tetapi yang dia ikuti bukan yang namanya pemilik rohani, yaitu Tuhan Yesus. Suaranya, perilakunya, omongannya, kayaknya kalau berdoa, Tuhan Yesus tolong, selalu memanggil Tuhan, tapi hatinya tidak pernah terpaut kepada Tuhannya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Itu Yesus yang ngomong. Sekali lagi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Halo, orang ini berusaha 38 tahun untuk mendapatkan mujizat kesembuhan. Dan dia ketemu Tuhan, dia panggil Yesus itu Tuhan. Sehingga Tuhan menanyakan, maukah kamu sembuh? Tuhan melihat dia tertarik. Dan Tuhan tahu 38 tahun dia menunggu itu. Dia Allah Maha Tahu. Jangan tipu-tipu lagi. Tidak ada hal yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Yesus yang ngomong itu. 28 tahun saya mengikut Tuhan. Banyak hal tersembunyi yang dibukakan di dalam hati anak manusia. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang tersembunyi, saudaraku. Tiba-tiba hikmat marifat menaungi saya. Dan orang itu bisa saya tuntut semalam-malaman. Mengakui dosanya masa lalu. Loh. Yang saya tidak pernah tahu. Karena saya tidak mengenal dia di masa yang lalu. Dan itu seperti video tergambar rapi. Dan orang itu menyangkal sampai akhirnya sampai pagi. Dia mengakuinya. Dan dia bercerita semua peristiwa itu. Dan Tuhan lepaskan dia. Dari ikatan masa lalu. Saya nggak tahu loh saudaraku. Dia Maha Tahu. Dia pakai hamba-hambanya untuk melepaskan. Tetapi dibutuhkan ketekunan hamba-hambanya menuntut. Dan juga dibutuhkan kerjasama dari saudara yang dituntut. Yesus menanyakan orang ini, maukah kamu sembuh? Dan dia bicara. Tuhan tidak ada orang yang dia terangkan, dia ceritakan kegagalan dia. Orang ini cukup jujur. Orang jujur belum tentu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Orang yang tekun mencari Tuhan, menunggu mujizat saja, tidak akan mengikut Tuhan. Dia cuma cari sesuatu dari Tuhan. Mau mujizat, kekayaan, kejayaan, kehormatan, semuanya termasuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Banyak yang cuma mencari kehidupan di pelayanan. Tidak mencari Tuhan. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia terangkan kronologisnya. Orang ini jujur,
tapi tetap tidak mengikut Tuhan. Karena awalnya dia cuma cari kesembuhan. Awal dari kekristenan, benih yang ada di hatimu, itulah kekristenanmu. Hendaklah kita nggak usah saling menghakimi. Ungkapkan kebenaran, itu ukuran kita pakai. Pengungkapan kebenaran itu bukan penghakiman. Tapi kita mencocokkan diri, mematut diri, bercermin dengan kebenaran. Tempat kita di mana? Sehingga kita nggak usah saling memegahkan diri, saling menjatuhkan. Orang ini terlihat benar, seperti Hizkia. Tapi dia tetap tidak mengikut Tuhan. Walaupun akhirnya dia jujur mengaku bahwa Yesus yang menyembuhkan dia. Aneh bin Abdullah, saudaraku. Next. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya. Langsung diberi karena kejujuran. Jadi apapun motivasimu, ketika kamu melakukan firman Allah, itu akan jadi sesuai dengan imanmu. Sekali lagi, apapun motivasimu atau tujuanmu mengikut Tuhan, Tuhan akan beri. Kalau belajar dari orang ini sesuai dengan waktunya, Tuhan akan melihat kamu dan menawarkan apa yang kamu ingini, dan kamu akan menerimanya. Tetapi belum tentu orang yang menerima segala sesuatu dari Tuhan mengikut Tuhan atau tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau mengikut Tuhan setelah terima mujizat tidak mengikut Tuhan, ini orang ini. Tapi setelah menerima mujizat tetap mengikut Tuhan, membuat dia tidak tetap mengikut Tuhan, itulah Hizkia. Sama-sama kedua orang ini. Kayaknya terlihat melakukan yang benar. Tetapi setelah itu, mereka tidak benar. Kekristenan bukan awal, tapi bagaimana engkau mengakhirinya. Rasul Paulus tulis, aku sudah menyelesaikan atau mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Sekarang Tuhan menyediakan mahkota kehidupan buat aku. Rasul Paulus tulis, Rasul Petrus tulis, sebentar lagi aku akan meninggalkan kemah tubuh ini, menghadap kepada Allahku. Orang yang benar itu tahu kapan dia akan dipanggil. Karena dia mengikut Tuhan dengan benar. Tidak dolak-dalik berubah setia, tidak setia, maju mundur kayak setrikaan. Kalau ngomong kayak kumur-kumur, buih doang kayak orang sikat gigi. Maju mundur, dilepeh sama Tuhan itu. Terlalu banyak orang yang melakukan terhadap Tuhan, juga terhadap manusia. Kebaskan debu di kakimu. Kalau Tuhan bilang, aku muntahkan mereka. Halo? Kata Yesus kepada orang ini, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Satu karakter Tuhan, saudara saya temui. Tuhan selalu mengapresiasi yang baik dan yang buruk daripadamu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan selalu mengapresiasi apa yang kau lakukan yang baik, demikian juga yang buruk. Semua kamu akan terima. Sebab firman Allah mengatakan, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jadi apapun keberadaanmu, itu akibat dirimu sendiri. Hari ini, akibat dari yang lalu. Dan esok, akibat hari ini. Keadaanmu saat ini, karena keputusanmu di masa yang lalu. Keadaanmu esok, akibat keputusanmu di hari ini. Itulah realita iman. Itulah kenyataan kehidupan. Sehingga iman harus selaras dengan kehidupan. Cinta itu selaras dengan kenyataan yang terjadi berjalannya waktu sampai hari ini. Cinta berkembang dengan baik atau cinta itu akhirnya merosot. Karena cinta itu membutakan, saudaraku. Orang ini cinta terhadap dirinya.
Hizkia cinta terhadap dirinya, sehingga dia melakukan yang benar, tapi untuk dirinya. Setelah itu, orang ini tidak mengikut Yesus. Kalau Hizkia tidak setia mengikut Yesus. Berbeda, saudaraku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus mengapresiasi ketekunan dia 38 tahun. Dia menghargai ceritanya orang ini yang jujur. Ketika ditanya, kamu terima? Dialah pembuat mujizat, Yesus. Tapi anehnya, orang ini tidak mengikuti si pembuat mujizat. Dia hidup dalam kesembuhan. Banyak orang hidup dalam kemenangan yang Tuhan berikan, tapi hidupnya tidak diberikan lagi kepada Tuhan, tidak menanti-nanti lagi untuk mujizat selanjutnya, apalagi mengikut Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk berkorban bagi Tuhan. Terlalu banyak saya temui orang-orang seperti ini. Akhirnya hanya kehidupan mereka yang mereka bangun dengan indah. Itulah kenyataan kekristenan zaman ini. Khotbah-khotbah yang bagus, khotbah-khotbah iman, itu didengungkan, berjubel-jubel orang mendatanginya. Bukan salah. Itu menyatakan orang ini mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dari belajar imannya. Tapi kalau untuk mengikut Tuhan, nanti dulu, apalagi menderita buat Tuhan. Memberikan waktu, maaf saya sibuk, saya sedang ngorder nih. Maaf saya sedang nyeles nih. Maaf, saya sedang ketemu dengan klien. Maaf, saya sedang melakukan tugas saya. Maaf, saya lagi membesarkan usaha. Maaf, maaf, dan maaf. Semua karena kehidupan pribadi. Sehingga menjadi Hizkia. Tuhan hanya yang ke nomor sekian. Setelah semuanya buntu, baru datang cari pester. Karena untuk menemui Tuhan, mencari jalan pada Tuhan, minta ampun ketika ditegur pastor. Tapi kalau ketika sudah jaya, ketemu pastor, wow, mengundang pastor makan, memberikan terbaik. Kalau si miskin diberikan paket, kalau pastor, oh tidak. Itu kalau seafood, itu ikan hiu, ikan paus dipanggil untuk jadi hidangan pastor. Tapi kalau untuk orang miskin, cukuplah namanya ikan di pinggir jalan. Penyetan, ikan nila, cukup sudah. Iman memandang muka. Kenapa? Karena perhitungan keuntungan pribadi. Terlalu banyak orang seperti ini di gereja. Mengukur pemberian dari keberadaan seseorang. Bukan tanya Tuhan. Ukuran kamu pakai akan aku ukurkan kepadamu dan ditambahkan. Halo. Kalau khotbah iman, wah berjubel-jubel. Kalau ada karunia, wah pada datang. Ini saya tahu betul-betul beberapa masa yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang dipakai nubuat itu setiap dia diundang pada sebuah persekutuan atau gereja, altar call, orang ngantri jadi kayak mesin ATM. Tumpang tangan suara Tuhan keluar, tumpang tangan suara Tuhan, tumpang tangan. Itu beberapa saat itu terjadi, saudaraku. Jadi mesin nubuat nih. Sekarang tidak terdengar lagi. Ternyata mesin ATM itu mesti diisi dalamnya sama Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, diisi oleh Tuhan, sehingga kehidupan kita berjalan. Kalau kamu pakai terus pemberian Tuhan, mesin ATM juga kosong, mesti diisi oleh petugas-petugas bagian ATM yang disediakan oleh bank pemilik ATM. Diumpamakan seperti gitu. Kalau rusak pun didatangkan teknisi dari pihak bank untuk mengurusnya, memperbaikinya. Tetapi tidak ada orang yang datang untuk mesin ATM. Dia datang untuk isi ATM. Dia ambil uang, dia transfer. Sehingga Tuhan adalah alat mencapai kejayaan, kekayaan. Setelah itu, alat itu nanti aja
ketika aku udah habis uangku, baru aku ke ATM, ambil lagi. Kan begitu. Jadi ketika masalah baru datang cari Tuhan. Ketika udah rusak kehidupannya cari pastor. Disertai dengan yang namanya peralatan tangisan Bombay. Terlalu banyak yang datang ketemu saya seperti itu. Dan ketika Tuhan menangkan, Tuhan tolong, ada yang seperti orang ini, demikian cepatnya dia menghilang. Apalagi ditambahkan dengan hujatan, fitnah. Itulah pengorbanan seorang hambanya, seorang pastor. Saudaraku. Menyerahkan diri itu seperti itu. Memberikan hidup seperti itu. Wah, mulia sekali hati pastor. Kata siapa? Gua pengen bunuh aja orang itu. Gua pengen gebuk sama kursi aja orang itu. Berdarah-darah merasakan orang seperti gitu. Sampai hari ini. Sebelum dimulainya Meet ini, saudaraku. Sekedar improve ya. Supaya saudara mengenal kesetiaan. Gitu. Supaya saudara tahu arti kesetiaan dari Hizkia, dari orang ini. Saya tiba-tiba di WA. Orang penting. Yang mengatakan, aku hari ini tidak ikut ya, live ya. Nyusul. Nyes hati ini. Bagaimana kamu meninggikan Tuhan. Bagaimana kamu diberkati oleh karena Tuhan. Bagaimana kamu mendengarkan suara Tuhan bicara tentang Tuhan. Bagaimana kamu pemimpin, pekerjaan pemimpin rohani. Ada sesuatu yang lebih utama daripada ibadah. Banyak kali saya menerima. Ya seperti itu. Saya jawab cuman, oke. Tanggung sendiri. Padahal beberapa saat yang lalu, chatting, telepon juga tentang kesulitan. Jadi Tuhan jawab cuma apa? Oke, gitu. Tuhan tidak bicara apa-apa. Emangnya gua tukang pos. Ayat selanjutnya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Tuhan berfirman, semuanya jadi. Sehingga kita urut-urutan lagi nih. Pada awalnya orang mengenal namanya mujizat. Dan ada satu orang yang membutuhkan mujizat. Dia setia, dia tekun. Setiap kali kolam itu digoncangkan oleh malaikat, orang pertama yang memasukinya, kolam itu akan sembuh. Dan dia lumpuh dengan ngesot, terseok-seok, dia berusaha sampai di kolam itu. Di sana ada banyak serambi, di mana banyak orang sakit. Semua berlomba bergegas. Dia tidak pernah mendapatkannya, tapi dia punya harapan. Dia punya akal dari iman dia, pengharapan. Di mana dia 38 tahun dia menunggu itu. Luar biasa. Yang membuat Yesus tertarik. Karena Yesus tahu dari awal sebelum dia datang pun. Yesus sudah tahu orang ini akan datang ke kolam Bethesda. Dia akan menantikan mujizat. Dari dalam perut ibuku, aku sudah dipanggil menjadi seorang nabi. Yeremia tulis. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah dipanggil menjadi seorang rasul. Paulus tulis. Di dalam perut ibuku, aku ditenun oleh Allah. Daud tulis. Si pembuat manusia. Itu yang meng-create kita. Allah Maha tahu. Yesus tahu. Dan Yesus tertarik. Dan Yesus juga tahu orang ini meninggalkan dia. Tidak ngikut dia kok. Lalu Yesus tanya, maukah kamu sembuh? Orang ini jujur bercerita. Yesus tahu kalau orang ini jujur. Tapi tetap tidak mengikut Yesus akhirnya. Orang ini memanggil pertama kali suaranya Tuhan. Orang yang berseru Tuhan, Tuhan belum tentu hatinya ada sama Tuhan. Orang bercerita firman Tuhan, membeberkan firman Tuhan, mengartikan firman Tuhan.
termasuk para pengkhotbah, belum tentu hatinya sama Tuhan. Banyak kali pengkhotbah saya undang, belum selesai ibadah, udah check out. Nggak sopan orang-orang gitu. Termasuk orang puluhan tahun melayani Tuhan, udah tua. Termasuk yang terkenal, yang hebat-hebat dipakai di gereja-gereja hebat. Khotbahnya hebat, karakternya tidak hebat. Tidak sopan dia meninggalkan jemaat yang sedang ibadah. Sebagai pembawa berita firman Allah. Dengan alasan kakak ulang tahun. Dengan alasan mau dinner sama anak-anak. Saya cuma bilang sinting dunia ini sekarang. Ibadah di mana Tuhan hadir, dia membawakan firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Check out enak aja. Keluar dari kumpulan ibadah. Nggak habis pikir saya. Ketika orang ini menceritakan dengan jujur, jadilah sembuh. Dan sembuh. Ayat selanjutnya. Karena itu orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ayat 9. 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ayat 10. Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Itu orang-orang Yahudi berkata, orang semua protes sama dia. Ayat 11. Kenali karakter orang ini yang baik, tapi tetap tidak mengikut Tuhan. Orang yang baik, orang terlihat baik, belum tentu mau mengikut Tuhan. Orang yang mau berkorban untuk pelayanan, orang yang mau berkorban untuk Tuhan, baru bisa atau mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itulah dikatakan rumahku rumah doa, bukan sarang penyamun. Perwira Kapernaum, tidak pernah aku dapati iman seperti ini. Dipuji Yesus. Orang itu membuat Yesus tertarik kolam Bethesda. Dan orang ini jujur. Akan tetapi yang menjawab mereka ketika ditanya oleh orang Yahudi yang protes sama dia. Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan padaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia mulai goyang sedikit. Karena memang hatinya tidak ingin mengikuti Yesus. Dia tidak bicara kalau Yesus yang sembuhkan dia. Nanti kita ikuti cerita ini. Jadi saudara tahu pribadi anak manusia yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, orang yang punya hati memberikan diri, mengorbankan diri mengikut Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, dia tetap berdiri di tempat seharusnya dia berdiri sampai selama-lamanya. Orang ini mulai goyah. Dia sebut bukan nama Yesus, orang yang telah menyembuhkan aku. Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia ketika dikeroyok, ketika nyatakan salah, dia lempar kesalahannya kepada orang yang menyembuhkan dia. Kita lihat karakter ini. Oh, itu ketakutan, Pak. Ya, seperti Petrus. Tapi awalnya, Tuhan, aku mau mati buat kamu, kata Petrus. Apa? Kamu mau mati buat aku? Apa? Sebelum ayam berkokok 3 kali, kau sudah menyangkal aku. Cinta. Pokoknya aku, di mana Bapak berada, aku ikut Bapak. Mana? Aku udah di sini nih. Mana? Enggak bisa. Pokoknya di mana Bapak berada, aku ikut Bapak. Mana? Ternyata Petrus yang ngomong itu. Itu masih namanya sepupunya Petrus, saudaraku. Halo, akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Next.
Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Didesaklah orang ini. Ayat selanjutnya. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Alkitab menerangkan bahwa dia tidak tahu Yesus. Kalau Anda tidak tahu, Anda tidak salah. Tapi kalau Anda tahu, Anda sengaja melanggarnya, Anda salah. Kalau Anda menyatakan diri, lalu Anda tidak mengenapinya, Anda cuma membual. Tong kosong nyaring bunyinya. Itulah Petrus lagi. Kalau perempuan siapa? Patrick. Temennya SpongeBob dong. Hai Patrick, di mana kamu? Hai Petrus, di mana kamu? Wais, menggigil, berapi-api, semangat. Mana ada? Ayat selanjutnya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya. Setelah itu hilang. Berpisah dengan Yesus. Orang ini tidak kenal Yesus. Yesus ngomong sama dia. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yesus memberi nasihat. Saya tidak bahas ini saudara. Karena kita akan melenceng. Ayat selanjutnya. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ketika Yesus memberi kesembuhan, dia tidak ceritakan, dia tidak ikut Yesus. Ketika dia mendapat masalah, dia tidak bisa menceritakan Yesus karena dia tidak kenal Yesus. Orang ini jujur. Tapi dia baru tahu Yesus. Tapi ditulis, bukan Tuhan yang menyembuhkan dia. Yesus. Padahal awalnya dia bicara Tuhan. Yuk, kembali kepada ayat yang dia ditanya Yesus selalu menjawab Tuhan. Tolong dengarkan Petrus dan Patrick. Terlalu bersemangat Anda ini. Dan lebih semangat lagi. Dan tragis Anda menyangkali iman yang Anda dapatkan dari pelayanan ini. Karena Anda malu dengan pelayanan ini. Termasuk Anda tidak berani menyandang resiko, mengakui pembimbing rohani Anda. Karena pastor Anda mungkin ya saudaraku, di mana saudara berada. Ya, apalagi pastor nih. Pastor Anda itu miskin, hina-dina. Mungkin pastor yang banyak dimusuhi orang. Anda ini tidak menyerahkan diri, tidak menyerahkan hidup, tidak mau berkorban untuk pelayanan, untuk pastor, untuk orang-orang yang sudah membawa dampak yang baik, sudah memulihkan, sudah memberkati, sudah banyak hal, kebaikan yang diterima oleh gereja. Tapi Anda malu. Apalagi kalau pastornya bermasalah, apalagi gerejanya kalau dapat goncangan, kabur semua. Halo? Itulah burung gagak pemakan bangke, saudara. Suatu hari saya akan cerita tentang burung gagak. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, sekali lagi, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu. Dia panggil Yesus Tuhan. Ayat yang 14 tadi. Dia menerangkannya sudah tidak, ayat 15. Tidak memanggil Yesus Tuhan, tidak menjadikan Tuhan. Ayat 15. Sudah benar ayat 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah, dia tidak mau Tuhan lagi. Ketika tantangan datang, orang itu merendahkan Yesus di hadapan orang lain. Ketika tantangan datang, aku tidak kenal dia. Itulah Petrus. Dan orang itu kan berbelok mencari orang lain.
mencari hal yang lain yang lebih mensejahterakan dia, yang mengamankan dia, mencari pelindung yang lain. Itulah Hizkia. Inilah orang yang sudah disembuhkan Tuhan setelah 38 tahun mencari kesembuhan. Di mana Tuhan mengapresiasi, Tuhan menghormati, menghargai. Dan memang orang ini jujur. Tetapi di dalam kejujuran dia sudah menurunkan Yesus. Sudah tidak Tuhan lagi. Hizkia tidak menjadikan Yesus Tuhan lagi. Kalau Daud 1000 berbuat dosa, yang pertama dia datangi pasti Tuhan. Belum pernah ditulis Yesus minta pertolongan raja-raja yang lain. Sorry, Daud meminta pertolongan raja-raja yang lain. Daud memiliki sesuatu di dalam kedalaman hati dia yang dilihat oleh Tuhan, dirasa Tuhan. Namanya setia. Walaupun kadang dia ingin kabur dari Tuhan. Kemana aku harus bawa pergi? Rohku ini Tuhan, diriku ini. Ranjangku ke bawah, aku bawa ke dunia orang mati pun kamu ada. Aku naik ke atas langit pun kamu ada. Nggak kuat dengan Tuhan. Tapi selalu yang pertama kali yang disebut adalah Tuhan. Yang dicari pertama kali Tuhan. Sehingga Daud orang yang masuk ke rumah ibadah dengan taat. Orang yang masuk ke rumah Allah bersama aku mengangkat tumitnya. Daud itu hafal Taurat Tuhan. Sehingga dia menuliskan Mazmur itu selaras dengan Taurat Tuhan. Dia banyak kali menyebutkan Taurat Tuhan. Orang yang melekatkan hatinya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang ngomong, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan luputkan dia dalam segala masalah atau musibah bencana. Tuhan mengakui. Jadi kalau saudara ngomong, jangan ngejoplak aja. Jangan sok semangat deh. Pokoknya aku cinta kamu. Di mana kamu berada, aku berada. Nggak ada deh. Wis pokoknya Bapak nih, wis. Nggak ada deh. Akhirnya semuanya cuman mengurus keuntungan. Padahal nggak disuruh mati di atas kayu salib. Halo. Itulah hakikat akal budi manusia yang belum diperbaharui. Moralnya diletakkan pada kejayaan, kekayaan, dan kehormatan. Yang namanya kepentingan hidup. Nggak akan mengorbankan hidupnya. Itulah tingkatan-tingkatan iman. Itulah tingkatan-tingkatan moral di dalam iman. Orang yang disembuhkan Tuhan ini, yang berjuang mendapat kesembuhannya, yang dihampiri Yesus, ditawarkan, dan Tuhan buat dia langsung sembuh. Di mana dia ketemu Tuhan, ditanya, dia memanggil Yesus Tuhan. Lord. Atau bahasa aslinya Kurios. Penguasa tunggal. Tuhan itu kalau bahasa aslinya Kurios. Saudara. Penguasa tunggal. Sehingga dia mengatakan, Kurios. Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia, penguasa tunggal. Arti Kurios. Dia panggil nama Yesus. Oh ya, memang aku sih ikut sih ibadah pastor. Oh ya, dulu begini sih, tapi sekarang udah enggak. Oh ya, awalnya sih aku tertarik, tapi aku akhirnya padahal dijejeli kebaikan. Setiap kesusahan yang datang, tidak pernah pelayanan atau pastor ini meniadakannya. Saya boleh diuji, saudaraku, oleh setiap orang yang mengatakan, yang pernah menerima kebaikan dari saya. Silakan berbantah. Tahu kok, orang-orang yang pernah terhubung dengan pelayanan ini, yang meniadakan dan menista pelayanan ini, terhubung kok aku. Posisiku jelas ada di mana, nomor handphoneku bisa jelas ditanyakan. Semua alamat ada, termasuk di media sosial kami, yang dikelola oleh manajemen. Itu pasti lapor ke saya. Karena memang datang untuk sebuah keuntungan. Karena pelayanan ini menguntungkan, saudaraku. Jujur, ada kesedihan yang sangat dalam. Saya melihat itu. Bukan untuk sayanya, bukan untuk pelayanan ini. Untuk Tuhan.
Tuhan, yang kelihatan aja seperti ini, apalagi tidak terlihat. Bagaimana bisa mereka setia kepada yang tidak terlihat? Mereka cuma mencari kebutuhan hidup, keluar dari kesulitan hidup, minta pertolongan. Lalu mengikut Tuhan, karena pemenuhan kehidupan. Janji ditebar setinggi langit. Pokoknya Bapak di mana berada, aku harus ada. Seperti Petrus. Aku mau mati buat kamu Tuhan. Apa? Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkali aku. Belum apa-apa sudah selimpat-selimpat. Sudah mulai berkelak-kelak, berkelit-kelit. Mulai terjadi dolak-dalik. Mulai sembunyikan ini, sembunyikan itu. Mulai tidak kelihatan, mulai samar aku melihatnya. Mulai fata morgana. Mulai tidak mengerti apa yang terjadi di dunia sana. Memang anak manusia luar biasa. Wow, roh dusta itu termasuk 3 terkuat di dunia ini. Pemimpin Lucifer. Itu salah satunya roh dusta. Semakin gampang seseorang melanggar firman Allah. Di firman itu ya. Seperti contoh roh dusta. Itu orang paling gampang berdusta. Itu paling kuat posisinya di dunia. Roh dusta termasuk 3 terkuat. Saudaraku. Dan paling terkuat itu Mammon. Pemimpin Lucifer. Halo. 3 besar pemimpin Lucifer. Itu salah satu roh dusta. Halo. Saya tidak terangkan dunia roh hari ini. Dusta itu banyak macamnya. Tapi yang pasti, dunia itu ditebarkan, ditaburkan di alam fata morgana. Yang tidak terlihat. Tapi menimbulkan kegembiraan semacam iman. Yaitu keyakinan pada orang-orang yang diberikan pengharapan. Tapi akhirnya pengingkaran yang terjadi. Dahulu merah seperti biji kermisi. Hari ini udah putih seperti bulu domba. Kalau boleh saya bilang seperti itu. Dulu membara cintanya. Hari ini sudah dolak-dilik, kelak-kelok yang samar tidak terlihat perilakunya. Tidak ada cerita lagi. Itulah manusia. Banyak orang ketika berjaya, ketika sudah mendapatkan, ketika sudah pemulihan, dia simpan pemulihan, dia sembunyikan. Dengan alasan argumentasi apapun. Termasuk mereka yang mendapat berkat sama Tuhan, apalagi untuk bersaksi. Apalagi untuk membuka kesaksian itu dengan harta yang diberikan Tuhan untuk dia. Takut diminta. Takut diketahui. Itulah salah satu roh dusta bekerja, saudaraku. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dengan kata lain, sesungguhnya kedudukan keberadaan Yesus, gereja, pelayanan atau seorang pastor, seorang hambanya, itu sudah turun menjadi rendah. Tidak seperti dulu yang dibanggakan, yang dipanutin, diikutin. Sehingga menjadi second opinion. Pilihan kedua, karena ada pilihan pertama. Terjadi geser-menggeser dalam kehidupan. Yesus bagi Hizkia sudah nomor kesekian. Setelah meminta pertolongan Mesir, lalu berdamai dengan yang namanya Raja Asyur, memberikan harta dengan tindakan harta kerajaan Allah yang diberikan. Setelah itu baru datang ke Nabi Yesaya, meminta pertolongan Tuhan. Awalnya bergelora, bergemuruh cinta Tuhan. Dulu ada anak-anak sebelum Smart Leaper yang membuat grup gemuruh. Gemuruh dosanya, Bray. Haleluya. Ayat selanjutnya. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Ayat selanjutnya.
Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat selanjutnya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia menjadikan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus tidak menyebut sama sekali orang ini. Orang ini ditinggalkan Tuhan. Orang-orang yang menomorduakan Tuhan. Orang-orang yang menggeser kedudukan hidup kita. Keberadaan kita di dalam hidupnya. Jangan dibicarakan lagi. Karena kau sudah tidak utama dalam hidupnya. Cintanya hanya sesaat. Perbuatan benarnya cuma sesaat. Perbuatan baiknya cuma sesaat. Sudah tidak ada cerita lagi dengan orang ini yang disembuhkan di kolam Bethesda. Di mana selama 38 tahun dia ngesot. Tidak ada yang menolong dia. Tapi setia, tekun, mendamping. Wow, luar biasa perbuatannya. Seperti Hizkia menyingkirkan korban-korban persembahan berhala, tiang penyembahan berhala, termasuk berhala ular yang dibuat oleh Musa, yang akhirnya jadi berhala. Hizkia dengan orang yang dapat kesembuhan di kolam Bethesda, itu sama. Akhirnya Yesus menjadi nomor sekian. Seberapa banyak dari kita yang mengalami, seakan-akan kita menjadi yang paling utama dalam kehidupan seseorang, termasuk pasanganmu. Tapi akhirnya kamu menjadi yang kesekian, karena kamu bukan yang utama. Berarti dia mau sama kamu, mengutamakan kamu, karena menginginkan kebutuhan, memiliki kebutuhan. Kamu istimewa karena kamu bisa memberikan kebutuhan itu. Setelah itu terjadi geseran. Paulus dari awal sampai akhir, orang kudusnya Tuhan, pembunuh bagi Tuhan, tetap di tempat di mana dia seharusnya dan melakukan lebih dan lebih lagi. Musa tetap di tempat yang seharusnya melakukan lebih dan lebih lagi. Daud banyak perilaku yang salah, tapi tetap datang kepada Allah. Tidak menggeser posisi kedudukan Allah. Itulah cinta sejati. Cinta yang mengorbankan diri. Tidak terus akhirnya membuat alat yang namanya timbangan. Wah, kalau begini nggak jadi deh. Gua mending gini aja. Lebih enak gini dong. Lebih nyaman. Itu resiko. Pada awalnya tidak. Tidak, aku mau mati buat kamu Tuhan. Aku mau ikuti kamu. Kita berjuang. Banyak yang datang ke pelayanan seperti ini. Banyak yang menyatakan cinta. Kami punya beban untuk pelayanan ini. Beban itu artinya bubar jalan, saudaraku. Sampai hari ini. Sehingga sekadar kesaksian, akhirnya saya memutuskan genaplah firman Tuhan yang disampaikan berkali-kali kepada saya, yang saya tidak pernah percaya. Nanti pada akhirnya cuma tinggal kamu sendiri. Gak pernah percaya saya. Orang segini banyak. Orang lama, orang baru. Sedemikian hebatnya mereka untuk pelayanan ini. Ternyata genaplah firman Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berfirman, semuanya jadi. Tetapi Tuhan berfirman tidak mengubahkan pribadi. Keadaan itu akan mengubahkan pribadi kita. Ketika engkau percaya, engkau bisa berubah, meninggalkan Tuhan. Menjadikan Tuhan bukan nomor satu yang utama. Ketika engkau dimintai korban atau mulai memasuki arena penderitaan, engkau sudah menomorduakan, menomortigakan untuk mengikut Tuhan, untuk mengikut pelayanan. Kamu tetap ambil bagian terbaik buat kamu. Sehingga orang ini tidak diperhitungkan Tuhan lagi. Tidak pernah dianggap, dibicarakan lagi, termasuk perwira Kapernaum.
Yang selalu ditulis adalah Daud. Yang banyak menulis Alkitab terbanyak adalah Paulus. Demikian juga Musa. Yang ditulis perjanjian lama dan perjanjian baru. Elia. Orang-orang yang mau mengorbankan dirinya buat Tuhan. Yang setia dalam cintanya. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku. Menunggu anggur menjadi manis. Tapi akhirnya menjadi pahit seperti empedu. Kalau saudara ingin mendapatkan hal seperti ini, baca Kidung Agung. Itu kitab yang mengungkapkan yang namanya cinta dan kasih yang luar biasa. Dan penulisnya orang yang luar biasa di dalam dunia cinta. 1000 perempuan dia miliki. Sehingga dia menuliskan Kidung Agung. Amsal adalah mahkota kehidupan. Berbicara tentang kehidupan. Pengkhotbah bicara tentang perjalanan. Sehingga akhirnya di masa tuanya, Salomo, penulis 3 kitab ini, mengatakan, pada akhirnya, pengenalan akan Tuhan itu lebih dari segalanya. Dan segala sesuatu itu sia-sia di bawah matahari. Takut akan Tuhan adalah permulaan kehidupan. Tuhan Yesus berkati, saudaraku. Ciao.